Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Masih semangat ya? Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian masing-masing. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu tunjuk Mas Aji untuk memimpin doa. Silakan. Ibu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Aji. Untuk presensi, nanti Ibu rekap dari kehadiran kalian di Zoom kali ini, dan juga nanti di akhir pelajaran nanti Ibu bagikan presensinya. Sebentar Ibu paparkan PPT terlebih dahulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum masuk kepada materi intinya, kompetensi dasar yang harus dilalui setiap siswa pada KD teks eksplanasi yaitu poin 3.4 dan juga 4.3. Pada poin 3.4 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan juga pada poin 4.3 yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaannya. Kemudian indikator dari setiap KD tersebut. Indikator 3.4.1 yaitu mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memperhatikan istilah, tokoh, isi, referensi, dan pengetahuan dan urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. Kemudian poin 3.4.2 yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Pada poin 3.4.3 mengidentifikasi kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian poin selanjutnya yaitu 4.3.1 yaitu menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian 4.3.1 yaitu mempresentasikan, memberikan komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang dibuatnya dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, membahas mengenai hakikat eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Sesuai dengan namanya, teks eksplanasi nantinya akan menerangkan tentang sebuah proses, ada yang merupakan fenomena alam, budaya, kejadian sosial, dan lain-lainnya, sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sesuatu kejadian baik alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses atau kronologi kejadian. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tersebut tidak hanya untuk kita amati saja, namun bisa kita gunakan sebagai pembelajaran kita. Bisa untuk mencegah dan juga cara mengatasi agar fenomena tersebut bisa teratasi, begitu. Baik, di sini anak-anak apakah bisa menyebutkan mengenai salah satu fenomena alam yang terjadi di Indonesia ini? Ada yang tahu? Banjir, Bu. Banjir, Bu. Betul. Gunung meletus, Bu. Betul. Ada yang lain? Tanah longsor, Bu. Betul sekali. Baik, sudah pintar semua ya, sudah tahu mengenai fenomena alam.
Nah, kaitannya dengan materi kali ini kita akan membahas dari berbagai fenomena tersebut. Selanjutnya mengenai struktur dari teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Mengenai pernyataan umum, yaitu berisi latar belakang dan penjelasan tentang suatu topik yang dapat berupa identifikasi fenomena. Nah, untuk strukturnya, yaitu identifikasi fenomena itu berisi mengenai penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa dalam peristiwa alam tersebut bisa terjadi atau peristiwa yang lainnya. Mengenai deretan penjelas ataupun gambaran dari rangkaian kejadian, berisi proses ataupun penyebab dari fenomena tersebut, berisi tentang penjelas proses, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta, dan juga bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas ini mendeskripsikan dan mencirikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Penggambaran rangkaian kejadian memerinci proses kejadian yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan bagaimana ataupun mengapa. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi ataupun berisi penutup atau kesimpulan berupa saran, ulasan, atau komentar penulis dalam menyikapi fenomena tersebut. Teks penutup yang berisi pilihan bukan merupakan keharusan dalam teks ini. Teks penutup yang dimaksudkan adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Ulasan itu berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi ataupun kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Mengenai struktur teks eksplanasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Paham, Ibu. Lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu ada contoh dari teks eksplanasi mengenai gempa bumi. Apakah ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Zaica. Gempa bumi yang mengguncang Lombok Minggu 5 Agustus 2018. Sekitar pukul 8.30 yang berskala 5,2 Richter menjadi gempa bumi terbaru yang terjadi di Pulau Lombok. Hasil pemantauan BMKG, gempa ini berlangsung di kedalaman 10 km dengan pusat gempa berada 32 km sebelah timur laut, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Gempa itu adalah guncangan susulan yang terus berulang dalam periode 4 jam. Hingga pukul 10, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat terdapat sebanyak 10 gempa susulan dan 9 diantaranya sangat terasa. Lanjut, Bu. Coba yang lainnya. Oke. Yang dibaca paragraf kedua. Saya, Bu. Baik, silakan. Penyebab gempa di Lombok yang pertama adalah karena endapan berusia sekitar 10 juta tahun. Pusat gempa berada di laut. Yang kedua, gempa terjadi karena endapan jutaan tahun itu sudah lapuk. Yang ketiga, gempa susulan hingga tsunami berpotensi terjadi. Gempa bumi ini diperkirakan menimbulkan tsunami. Dampak yang diakibatkan dari gempa bumi di Pulau Lombok antara lain, sejumlah warga tertimpa bangunan saat melakukan sholat Isya
di masjid. Banyak anak tertimpa reruntuhan. Korban meninggal tertimpa kos di Bali. Gempa akibat gelombang tinggi sehingga menghambat perjalanan kapal laut. 82 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka. Gempa mengakibatkan kebakaran di pemukiman, listrik padam, dan rumah masyarakat rusak. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya, ada yang membacakan? Saya, Ibu. Baik, silakan Mas. Upaya pencegahannya dilakukan untuk mencegah gempa bumi, yaitu membangun konstruksi bangunan yang tahan getaran atau gempa, memperkuat bangunan agar sesuai dengan kualitas bangun, zonasi daerah-daerah rawan gempa bumi, dan juga pengaturan lahan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, selalu mempersiapkan alat-alat penting atau pemadam kebakaran, peralatan, penggalian, dan lain-lain, dan melatih anggota keluarga untuk melakukan kegiatan yang tanggap darurat. Baik, terima kasih Mas. Nah, dari ketiga teman yang telah membacakan eksplanasi mengenai gempa bumi, Ibu tadi sudah menjelaskan struktur dari teks eksplanasi berupa identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Di sini ada yang tahu nggak proses kejadiannya itu berada di paragraf mana? Ada yang tahu? Gimana, Bu? Proses kejadian dari struktur eksplanasi. Struktur yang kedua ada di paragraf mana, Mas? Mungkin paragraf kedua, Bu. Betul. Pertama ya, Bu? Yang Satu, Bu. Yang kedua. Yang pertama yaitu mengenai pernyataan umum. Nah, dari bacaan ini ketika dianalisis berdasarkan strukturnya, tadi paragraf pertama yaitu berisi identifikasi fenomena ataupun pernyataan umum. Kemudian yang kedua yaitu proses kejadian yang berisi kronologi ataupun penyebab kejadian tersebut. Dan terakhir yaitu ulasan ataupun bentuk. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Ibu. Baik. Paham. Nah, sekarang masuk pada unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Unsur pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus pada partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan. Dalam hal ini partisipan manusia maksudnya itu tidak langsung ke individu dari setiap manusia, namun fokusnya pada sebuah peristiwa yang secara umum begitu. Kemudian menggunakan istilah-istilah ilmiah. Tadinya menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Selanjutnya menggunakan kalimat pasif yang ciri-cirinya dengan awalan di dan juga ter. Sebetulnya ada lagi mengenai unsur kebahasaan selain di sini, yaitu mengenai penggunaan kata ganti dan juga penggunaan kata teknis. Di sini bakal menjelaskan mengenai konjungsi karena banyak sekali ya konjungsi yang ada dalam yang bisa ada dalam teks eksplanasi. Biasanya dalam teks eksplanasi, konjungsi berisi paparan proses atau baik secara kausalitas maupun kronologis. Teks eksplanasi menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Konjungsi kausalitas yaitu contohnya seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian konjungsi kronologis hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologi juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya, seperti yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bukan hanya dalam masuk teks prosedur, namun juga bisa masuk dalam teks eksplanasi. Kemudian penggunaan kata ganti.
Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena itu berupa kata benda, baik yang konkret maupun abstrak. Seperti contohnya itu demonstrasi, fenomena alam yang tadi sudah disebutkan, kemudian gerhana, embrio, kesenian daerah, bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, karena lebih terfokus pada suatu fenomena ataupun kejadian. Kemudian mengenai penggunaan kata teknis, dalam teks eksplanasi pun dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan. Sesuai dengan topik yang dibahasnya, apabila topik tentang misalnya kelahiran, istilah sesuai dengan istilah biologi yang muncul, demikianlah pula apabila topik dengan kesenian daerah, istilah-istilah budaya lah yang sering muncul. Apabila topiknya tentang fenomena tentang kebaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Pemaknaan terhadap istilah-istilah seperti itu memerlukan bantuan kamus istilah, bukan lagi kamus umum. Dengan demikian, pemahamannya pun akan lebih tepat sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi, pembahasan mengenai teks eksplanasi itu akan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Mengenai unsur kebahasaan, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Baik, Ibu lanjut. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai contoh mengenai narkoba. Di sini ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Silakan Mbak Kartika. Satu paragraf atau semuanya, Bu? Satu paragraf aja dulu. Baik. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan, penelitian, menghilangi rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Apabila digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar dapat menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat atau ketagihan. Obat-obatan yang bisa disalahgunakan seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Selanjutnya ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Baik, silakan. Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat salah pergaulan dan rasa keingintahuan yang kuat, serta mudahnya dalam mendapatkan obat-obatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor diri, yaitu faktor yang ditimbulkan dalam diri orang tersebut seperti mencoba-coba karena penasaran dan keinginan untuk bersenang-senang. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga bermasalah dan bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba. Yang ketiga, faktor ketersediaan narkoba seperti narkoba semakin mudah didapat dengan harga yang terjangkau dan bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar. Penggunaan obat-obatan terlarang secara terus-menerus dapat menyebabkan kecanduan. Jika sudah kecanduan, maka orang tersebut akan melakukan segala hal untuk mendapatkannya. Sudah, Bu? Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin membacakan? Paragraf terakhir. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Baiklah. Penyalahgunaan narkoba sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Adapun cara mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu memberikan pendidikan agama sejak dini agar mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Awasi pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah dan berikanlah perhatian khusus agar ia tidak perlu mencari kesenangan dengan cara yang salah. Oleh karena itu harus ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah untuk menggalakkan pencegahan dan pemberantasan masalah tersebut. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ika. Nah, dari teks mengenai narkoba ini,
bisa dianalisis pada bagian kalimat pasifnya. Di sini ada yang tahu kalimat pasifnya terletak di mana? Di paragraf pertama, Bu, sama paragraf kedua. Nanti beri tanda tebel, Bu. Iya, itu. Betul sekali Mbak Kartika, Mbak Nafi. Mengenai kalimat pasif yaitu kalimat yang digunakan berawalan dari di dan juga ter. Langsung berlanjut ya. Nah, di sini Ibu ada kuis berhadiah. Dari kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang tidak termasuk dalam kebahasaannya itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Apa Mbak Nafi? Kalimat aktif. Ya, betul. Apakah tahu perbedaannya dengan kalimat pasif itu apa? Kebahasaan dalam teks eksplanasi itu kalimat pasifnya berawalan di dan ter. Sedangkan kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu yang ditandai dengan awalan me. Baik, betul sekali, penjelasannya sangat tepat. Nanti Ibu ada hadiah. Silakan nanti setelah ini jawab ke Ibu ya. Nanti ada hadiah khusus. Iya, Bu. Baik. Selanjutnya mengenai tes dan presensi, Ibu akan bagikan setelah ini. Mohon maaf ini tampilannya belum Ibu ubah. Nanti Ibu akan berikan link setelah ini ya anak-anak. Nah, untuk tugas minggu depan, silahkan dikerjakan dalam bentuk Word dokumen dan dikirim melalui Google Classroom yang Ibu sudah sediakan nanti. Untuk PPT setelah ini akan Ibu bagikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan tugas kali ini. Dan untuk presensi setelah ini Ibu akan bagikan ya anak-anak. Jangan lupa untuk presensi. Sekian dulu. Sekian dulu yang Ibu sampaikan. Jangan lupa minggu depan tugasnya dikerjakan. Sudah Ibu siapkan di Google Classroom kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Kelas ini sangat aktif, sangat luar biasa. Ibu harap setiap pembelajaran bahasa Indonesia maupun pelajaran yang lainnya selalu semangat seperti ini ya. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Yuk.